Lu pernah gak sih ketemu temen lu tuh yang menurut lu dia tuh pinter gitu? Gue pernah punya teman, dia tuh di sekolah, di kelas gak pernah belajar, terus kerjanya tidur mulu gitu, atau dia malah main game pas di kelas, pas guru ngajarin, sedangkan gue belajar dengan benar-benar gitu. Dan pas ujian, tahu hasilnya gimana? Dia tuh dapat nilai yang bagus terus gitu, selalu di atasnya gue, sedangkan gue yang belajar malah dapat nilai pas-pasan gitu. Dan bahkan dia tuh ranking 1 paralel di sekolah gue. Lu pernah gak sih punya teman kayak gitu? Lu tulis aja di kolom komen kalau lu pernah punya ya. Ceritain gimana tuh keselnya ketika lu jadi temennya dia. Dan lu pernah gak sih bertanya-tanya, kenapa sih kok dia bisa jadi orang pintar kayak gitu gitu? Walaupun gak belajar gitu kan. Yang kita tahu gak belajar sih, tapi gak tahu belakangnya gimana. Tapi gimana caranya supaya kita tuh terlihat gak pintar, tapi padahal kita tuh pintar. Dan gimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang pintar? Kalau lu bingung dengan pertanyaan seperti itu dan lu nggak tahu gimana caranya, lu harus tonton video ini sampai habis, karena di video kali ini gue bakal ngejelasin gimana caranya supaya kita jadi lebih pintar. Oke? Langsung aja kita ke pembahasannya. Sebenarnya kalau kita ngomong kepintaran itu kan relatif ya. Jadi kepintaran itu tergantung dari pribadi kita masing-masing gitu. Gua mandang orang pintar, tapi belum tentu orang yang gua pandang itu pintar juga ketika dipandang oleh orang lain gitu. Kepintaran itu relatif, gak ada tolak ukurnya gitu. Jadi ketika lu dipuji oleh orang itu, lu pintar, lu gak boleh merasa diri lu pintar gitu. Lu harus ngerasa diri lu itu selalu menjadi orang yang bodoh yang akan haus ilmu dan terus belajar untuk ningkatin ilmu lu agar lu bisa jadi orang yang pintar. Ngomong-ngomong soal kepintaran juga, sebenarnya kan kita awalnya juga diciptakan kan hampir sama gitu ya semuanya. Kayak gue ibaratin, misalnya kita diciptakan itu awalnya papan tulis yang kosong gitu. Nah, papan tulis yang kosong itu kan pasti ada papan tulis yang benar-benar kosong, baru, dan ada papan tulis yang udah ada coretannya gitu. Udah ada bekas coretannya. Nah, bekas coretannya ini tergantung nih, ada yang dari coretan orang pintar, ada yang dari coretan orang bodoh gitu, atau kurang pintar. Sebenarnya kan mereka yang memiliki coretan dari orang pintar ini kan punya kelebihan gitu ya, punya keistimewaan. Ketika mereka belajar sesuatu itu mereka bisa lebih gampang memahaminya gitu daripada orang yang papan tulisnya itu kosong atau papan tulisnya itu udah ada coretan sih, cuman coretan dari orang-orang yang bodoh yang mungkin itu nggak berguna untuk dia gitu. Banyak kasus juga nih ternyata orang-orang yang sebenarnya dia tuh punya kelebihan tapi dia tuh nggak manfaatin kelebihannya itu secara baik gitu. Malah kadang orang yang sadar bahwa dia punya kelebihan digunain untuk kejahatan gitu. Jadi dia tuh nggak benar-benar ngerasain impactnya terhadap diri dia sendiri, terhadap kehidupan dia gitu. Dan banyak juga kasus di mana orang-orang yang notabene di sini kasusnya papan tulis kosong itu baru, atau dia udah punya coretan tapi coretan yang nggak berguna, dia isi lagi coretan-coretan itu dengan hal-hal yang membuat dia itu semakin berguna gitu, dengan ilmu-ilmu yang bisa menunjang kehidupan dia lebih baik ke depannya gitu kan. Ya sebenarnya kan balik lagi itu tergantung dari pribadinya masing-masing, tergantung kitanya gitu. Gimana sikap kita dalam menyikapi ilmu tersebut gitu. Apakah kita ketika kita udah ngerasa pintar kita nggak belajar lagi, atau kita bakal terus ngerasa kita itu haus ilmu gitu. Kita tuh pengen tahu segalanya, pengen ningkatin ilmu yang ada dalam diri kita gitu. Nah, terus gimana caranya orang bodoh bisa jadi orang yang pintar? Nah, langsung aja kita masuk ke poinnya. Poin yang pertama yaitu adalah lu harus sering baca buku. Ya, seperti kita tahu kan ada peribahasa, buku itu adalah jendela ilmu ya. Maka ketika lu pengen punya ilmunya, lu harus buka jendelanya dulu. Dalam artian, lu harus baca bukunya terlebih dahulu gitu. Semakin lu sering baca buku, semakin lu sering dapat ilmunya gitu. Buku itu bakal mencerminkan kepada sikap lu gitu. Lu harus siapin waktu setiap hari lu baca buku yang bermanfaat bagi diri lu gitu. Ya sebenarnya kan buku itu banyak jenisnya ya, tergantung dari pribadi lu masing-masing. Nah pokoknya baca buku ini lu harus jadiin kebiasaan yang wajib dalam rutinitas lo gitu. Lo tiap hari harus sisihin waktu untuk bisa baca buku. Ya minimal 30 menit lah. Atau mungkin lo kalau belum pernah sama sekali baca buku, 1 halaman, tapi lo harus konsisten gitu setiap hari. Sehingga itu bisa membuat lo terus nambahin ilmu yang ada dalam diri lo. Poin kedua yaitu adalah lo harus
bergaul dengan orang-orang yang lebih pintar dari lo. Kenapa sih lo harus bergaul dengan orang-orang yang lebih pintar dari lo? Seperti kita tahu, lingkungan itu adalah faktor terbesar yang mempengaruhi hidup kita ya. Semakin banyak kita bergaul dengan orang-orang yang pintar, maka semakin juga kita akan ketularan pinternya gitu. Ya kan ada peribahasa, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita kan ketularan wanginya. Dan sebaliknya, ketika kita berteman dengan orang yang jual ikan asin, maka kita akan bau ikan asin juga gitu. Nah, sama halnya dengan berteman ini, lo harus cari teman yang lebih pintar dari lo supaya lo bisa belajar dari dia gitu. Ya pastinya kan ketika lo nongkrong juga, lo nongkrong dengan bahasan-bahasan yang itu isinya ilmu semua tuh biasanya kalau sama orang pintar gitu. Jadi ketika lo diskusi, dia bahas ilmu yang lo nggak tahu, dan itu bisa menambah wawasan lo gitu. Dan mungkin itu kedepannya bakal berguna buat lo gitu. Nah, disitulah peran kita harus bergaul dengan orang yang lebih pintar dari kita. Poin yang ketiga adalah lo harus membenci yang namanya kebodohan. Karena dengan cara lo membenci, lo akan terus belajar apapun dan gimana pun supaya lo nggak bodoh. Nah, sebenarnya basic ini tuh penting banget gitu. Kayak orang yang bodoh itu bakal selalu ngulangin kesalahan mereka ketika dia gagal gitu. Ketika lo benci dengan kebodohan, maka ketika lo gagal, lo akan berusaha untuk belajar dari kegagalan tersebut dan memperbaikinya gitu. Bahkan setelah lo memperbaikinya, lo bakal memodifikasinya supaya hal tersebut bisa lebih efektif buat lo gitu. Nah, disinilah poin ketika lo harus membenci kebodohan gitu. Artinya, untuk menjadi orang pintar itu, kita harus membangun mental kita untuk menjadi orang yang selalu haus akan ilmu, selalu pengen tahu, selalu memperbaiki kesalahan yang kita pernah lakukan. Orang yang pintar pasti bakal tahu nih tentang hal ini, tapi orang yang pintar juga tahu gimana caranya untuk menjadi bodoh. Poin yang keempat adalah lo harus bisa selalu melihat hal positif dari setiap ilmu yang lo dapat gitu. Orang pintar pasti bakalan selalu menerima apapun ilmunya yang akan datang ke dia gitu. Walaupun ilmu-ilmu itu ada negatifnya, tapi dia akan selalu mencari hal-hal positif dari ilmu tersebut gitu. Jangan sampai ketika ilmu datang ke lu dan lu nolak itu gitu, dan akhirnya lu menyesal. Karena sebenarnya kan dengan cara lu menimba ilmu juga kan itu adalah suatu nilai positif gitu kan. Jadi ya mau itu berguna untuk lo atau enggak, ya pasti ilmu itu bakalan ada manfaatnya untuk lo gitu. Gak ada ruginya ketika kita belajar, gak ada ruginya ketika kita menuntut ilmu gitu. Karena pastinya ilmu itu ada manfaatnya di hidup kita. Ya walaupun kita gak tahu kapan itu bisa bermanfaat untuk kita. Yang kelima adalah lu harus bekerja keras untuk mencari ilmu. Ya ketika lu pengen jadi orang pintar, maka lu harus bayar ilmu itu dengan hasil kerja keras lu gitu. Hasil kerja keras apa? Hasil kerja keras belajar gitu. Kan ada peribahasa berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Nah, maka dari itu bersakit-sakit dahulunya ini adalah bentuk kerja keras lu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kehidupan lu nantinya gitu. Dan ilmu itu pasti bakal terus ada di hidup lo, dan itu mungkin bisa jadi panduan bagaimana lu menjalani hidup gitu dengan ilmu itu. Dan hidup lu bakal lebih teratur. Siapapun yang berpikir kalau jadi orang pintar itu susah, ya pasti mereka akan selalu berpikir kalau jadi orang pintar itu susah gitu. Maka dari itu kita harus bekerja keras supaya ketika kita belajar, maka kegiatan itu adalah hal yang menyenangkan dan hal yang bisa membuat kita itu semakin pintar gitu. Nah, disinilah poinnya. Jadi kita gak boleh meremehkan ilmu yang kita pelajari. Kita harus selalu excited dan bekerja keras untuk memahami ilmu itu. Karena semakin kita bisa memahami ilmu itu luar dalam, maka semakin bisa pula kita menerapkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mungkin kita bahkan bisa memodifikasinya dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi kita nggak nerapin satu ilmu aja, tapi berbagai ilmu kita terapin di hidup kita. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari gua tentang bagaimana cara lo bisa lebih pintar gitu. Semoga video ini bisa membantu. Kalau lo masih bingung dengan penjelasan gua, lo bisa tulis di komen di bawah. See you in the next video. Bye.